Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak akan mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jatim periode 2024-2029. Mereka rencananya akan mendaftar ke KPU Jawa Timur pagi hari ini. Lalu seperti apa suasana jelang Khofifah Emil mendaftar ke KPU Jawa Timur? Kita sudah terhubung dengan jurnalis foto Gancar Wicaksono. Halo, selamat pagi Gancar. Di mana posisi Anda sekarang dan bagaimana persiapan pasangan Khofifah Emil yang rencananya hari ini akan mendaftar ke KPU Jawa Timur? Baik, saya berada di kediaman Khofifah Indar Parawansa di daerah Jemur Sari, Wonocolo, Surabaya. Jadi memang semenjak subuh persiapan sudah mulai dilakukan. Seperti Anda lihat di belakang, jadi sudah ada panggung di sini. Kemudian ini panitia juga sedang berkoordinasi. Sudah disiapkan kursi-kursi untuk para tamunya, terutama nanti yang diundang adalah para partai pendukung. Jadi memang partai pendukung sendiri awalnya Khofifah menjelang kemarin saja sudah ada 9 partai politik besar yang sudah mendukung Khofifah, yaitu antara lain dari Golkar, kemudian PAN, Demokrat, Gerindra, P3, PSI, Perindo, PKS, dan Nasdem. Nah, memang pergerakan di Jawa Timur ini politiknya sangat cair sekali dan memang pada hari Minggu yang lalu beberapa partai politik non-parlemen berkoordinasi dengan PDIP, kemudian tampaknya memang tidak menemukan titik temu antara beberapa partai yang ada, yaitu antara lain Partai Buruh, Partai Hanura, Gelora Indonesia, kemudian Partai Bulan Bintang dan Partai Garuda, Partai Umat dan Partai Kebangkitan Nusantara. Nah, kabar yang mengejutkan adalah kemarin tiba-tiba ada 4 atau 5 partai lagi yang merapat. Jadi kini total ada 14 parpol yang akan mengusung Khofifah Emil deh ya. Jadi memang ini tampaknya akan sangat ramai sekali karena ada ke-14 partai, ketua partai dan sekretaris partainya akan diundang untuk mengikuti doa. Jadi memang ini acaranya adalah doa bersama. Jadi dijadwalkan pukul 7 nanti hingga pukul 8 atau pukul 9 nanti Khofifah dan Emil Istianto akan datang ke sini. Kemudian mereka akan didoakan juga, selain juga dari partai politik juga akan beberapa kiai dan tokoh-tokoh masyarakat pendukung yang akan di sini untuk mendoakan Khofifah Emil agar bisa memenangkan pilkada kali ini. Kemudian mereka tadi di depan sempat kami temui, di depan ada beberapa Vespa, nampaknya nanti mereka akan menggunakan Vespa, kemudian akan bergerak ke titik menuju KPU Jawa Timur begitu. Jadi nanti dari sini cuma nanti di pukul 9 nanti didaftarkannya akan rencana pukul 10 kan ada arak-arakan lagi di Jemur Sari di dekat-dekat daerah KPU Jawa Timur. Nanti mereka akan ada arak-arakan lagi untuk menghantarkan Khofifah dan Emil mendaftar ke KPU Jawa Timur. Cuman sampai saat ini memang belum ada tokoh-tokoh penting yang datang, jadi hanya 1-2 saja yang datang memang, tapi semuanya sudah dipersiapkan. Jadi kursi-kursi, kemudian tim musik, kemudian sarapan pagi juga disiapkan, panggung juga disiapkan, dan memang ketika tadi musik dimainkan cukup ramai, dan ini karena bersebelahan dengan SD jadi mungkin tampaknya juga mungkin sedikit terganggu, tapi tampaknya anak-anak SD tampaknya santai-santai saja. Begitu, Dea, kembali studio. Ya, Gancar, ini kan Khofifah dan Emil diusung oleh banyak partai, totalnya ada 14 partai yang mengusung Khofifah dan Emil. Tapi di sisi lain kita juga tahu ada hal menarik di Pilkada Jawa Timur soal diusungnya Tri Risma hari ini oleh PDI Perjuangan, meskipun kita masih tunggu konfirmasinya. Kalau dari pantauan Anda di akar rumput, di grassroots, seperti apa persaingan antara Khofifah dengan sosok Tri Risma hari ini yang pernah juga menjadi wali kota Surabaya? Baik, kalau dilihat dari sudut pandang seperti itu, jadi memang kekuatan utama Khofifah ini pertama dia petahana ya, jadi 5 tahun yang lalu dia sudah menjabat di Jawa Timur, terus kemudian dengan sebagai ketua Muslimat NU yang sudah berdiri tahun 2000 hingga sekarang, jadi memang mempunyai akar rumput, terutama the power of emak-emak dari Muslimat NU ini memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Memang kekuatannya memang sangat nyata, suara mereka sangat solid. Di sisi lain kalau kita melihat Risma, memang Risma pernah menjabat di wali kota Surabaya, cuma memang jika PDIP akan mengusung Risma maka mereka punya PR untuk mengangkat nama Risma, memoles Risma dalam waktu yang secepat dan sesingkat-singkatnya, karena memang kekuatan Risma memang di Surabaya. Jadi untuk wilayah perkotaan mungkin
kekuatan Risma mungkin untuk Surabaya mungkin tidak terbendung ya, tapi begitu kita melebar ke daerah lain, karena Jawa Timur ini bermacam-macam karakter, kemudian bermacam daerah, kemudian ada tapal kuda, ada Pandolongan, ada berbagai macam-macam tipikal masyarakat, memang itu perlu PR yang mengerjakan PR yang harus cukup bagus, karena untuk memoles ini juga membutuhkan waktu yang harus sangat cepat dan efisien, karena memang kekuatan Risma memang di perkotaan memang dia kuat, tapi ketika itu kekuatan Risma di Surabaya utama iya, gitu. Tapi begitu kita ke daerah-daerah lain, apalagi yang berjauhan dengan Surabaya, itu akan memerlukan effort yang lebih dari PDIP. Kecuali memang nanti ada dari PKB mungkin akan menyodorkan nama yang bisa mengimbangi kekuatan Khofifah di akar rumput Muslimat, kemudian di akar rumputnya NU, kemudian di akar rumputnya PKB yang bisa memang mengimbangi kekuatan dari Khofifah Emil yang memang dari petahana, kemudian dari Muslimat NU-nya memang bisa dipandang cukup dominan, apalagi dengan dukungan 14 partai ini akan mungkin sangat menarik ya, tapi memang harus ada penyeimbang, karena jika ini Jawa Timur sampai melawan kota kosong mungkin secara demokratis tidak akan bagus, tidak ada check and balance, dan memang kita membutuhkan, Jawa Timur membutuhkan ada penyeimbang. Jadi memang harapan di sini ada PDIP, kemudian ada PKB, dan yang masing-masing mempunyai kursi yang cukup banyak, kemudian dengan MK nomor 60 kemarin mereka bisa sebenarnya mengusung sendiri pun sudah bisa gitu, jadi harusnya memang ini dimanfaatkan oleh partai politik untuk menelurkan kader mereka, meskipun ya sayangnya partai-partai besar ini ternyata tidak mempunyai kader dan mereka hanya menunggu 5 tahun selesai, mereka kemudian koalisi selesai masalah gitu. Yang dibutuhkan masyarakat Jawa Timur juga adalah partai-partai besar ini seharusnya bisa menelurkan kader-kadernya, sehingga masyarakat akan mempunyai lebih banyak pilihan, dan itu dengan lebih banyak pilihan akan banyak masalah yang bisa diselesaikan, namanya begitu. Jadi memang PR-nya adalah memoles Risma, karena kekuatannya di kota besar saja, dan untuk di kota-kota di pinggir-pinggir Jawa Timur yang 30 lebih kabupaten kota ini memang harus bekerja keras PDIP, tampaknya seperti itu dia. Langsung Gancar Wicaksono dari Kota Surabaya, Jawa Timur.